Dari Kota Bandung, kita beralih ke Tapanuli Selatan yang ada di Sumatera Utara. Sekarang di gambar Anda yang bisa Anda lihat di sini adalah situasi kunjungan tinjauan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di wilayah bencana Tapanuli Selatan. Kita kejarkan, mudah-mudahan Huntara ini bisa selesai sebelum Lebaran. Nanti Komisi Solkot, saudara-saudara kami yang terdampak kemudian sudah bisa menghuni hunian sementara sebelum Lebaran nanti Idul Fitri pada pertengahan Maret yang akan datang. Demikian Bapak Presiden, ini lokasi yang terdampak paling parah. Kami bersyukur 2 hari di sini terisolasi Bapak, tetapi karena kemudian guyupnya kami dibantu dengan TNI Polri, semua korporasi yang ada menurunkan alat berat dari utara sini membuka lokasi longsoran-longsoran. Kemudian kami datang dari selatan, lalu bertemu di tengah. Hari kedua sudah kami bisa tembus kemari dan kami laporkan hari ini tidak ada lagi di Tapanuli Selatan lokasi yang terisolir, semua sudah terbuka Bapak. Ini luar biasa kerja keras dari dukungan TNI Polri kepada kami. Dan juga terima kasih Komisi Solkot Batu Hula, saudara-saudara kami yang telah kemudian begitu terjadi bencana di 4 desa, Garoga, Huta Godang, Batu Horing, kemudian Aik Ngadol, lalu di sini aman, ditampung langsung Bapak oleh saudara-saudara kami di sini, masyarakat kami yang terdampak. Ini adalah falsafah adat budaya kita Dalian Natolu. Saya kira di beberapa lokasi lain juga ada 3 tungku sajarangan misalnya di Minang. Saya kira maknanya adalah gotong royong. Inilah nilai keindonesiaan kita, saya kira yang terus kita tumbuh kembangkan baik di Tapanuli Selatan dan di seluruh Indonesia. Semua komponen negara sudah hadir Bapak. Di hari pertama Mas Teddy menelepon saya melalui Pak Gubernur. Kami kemudian waktu itu masih suasana sangat terguncang, baru terhenyak kemudian kami berkoordinasi dengan Forkopimda yang ada di Tapanuli Selatan. Jadi kami relatif cepat, hari kedua, hari ketiga kami sudah sampai di sini Bapak. Dan semua sekali lagi lokasi di Tapanuli Selatan tidak ada lagi yang terisolasi. Demikian saya kira kita laporkan. Terima kasih sekali lagi Tumaradu Komisi Solkot, Par Batu Hula. Terima kasih. Demikian mudah-mudahan kekerabatan kita, kegotongan royongan kita terus bisa tumbuh kembangkan. Terima kasih Bapak Presiden di dalam pergantian tahun hadir di bumi Tapanuli Selatan. Kita songsong tahun 2026 dengan tetap semangat. Inilah masyarakat kami Bapak, kami sangat guyup di sini. Demikian saya kira, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf, sekali lagi kita beri aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Presiden dan rombongan. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin barangkali Pak Gubernur menambahkan? Cukup ya, langsung. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya cintai, rakyat Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bupati Tapanuli Selatan,
saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang ke sini tadi didampingi beberapa pejabat, beberapa pembantu saya, beberapa menteri Menko Infrastruktur, ya, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, ya, Saudara Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin, kemudian Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri pun hadir, Saudara Sugiono. Beliau lahir di Takengon, Aceh. Tadinya saya ingin berangkat ke Aceh, tapi karena cuaca akhirnya dialihkan. Saya akhirnya datang ke Tapanuli Selatan. Kemudian juga hadir Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Beliau dari Jawa Tengah, orang Ngawi, ya, benar, Ngawi. Hadir juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo, namanya Prabowo juga, tapi bukan saudara langsung. Rupanya nama Prabowo itu banyak juga ya rupanya. Hadir juga Sekretaris Kabinet, Saudara Teddy Indrawijaya. Kok yang teriak itu emak-emak semuanya, gimana? Jadi saudara-saudara sekalian, tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan. Kita tentunya berdoa terus bahwa Yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Pembantu-pembantu saya terus-menerus kita bergantian, saya tugaskan untuk menteri-menteri semua berpencar, mengecek, melihat, memeriksa semua perkembangan di semua daerah yang berdampak. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar, sangat indah, sangat makmur, tapi memang kita harus waspada terhadap alam. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat. Tidak boleh kita rusak alam, tapi kita waspada karena memang alam itu sering
memberi tantangan dan cobaan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara harus percaya dan yakin bahwa pemerintahmu dengan segala kekuatan yang ada, kita bertekad untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Itu tujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Itu tugas kami. Kami dipilih oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat. Dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur dalam 1 bulan ini, walaupun masih banyak tantangan, tapi cukup banyak kemajuan dan keberhasilan kita. Tadi dilaporkan kepada saya bahwa di Tapanuli Selatan ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi. Juga di seluruh Sumatera Utara, sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi Gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa, sekarang mungkin tinggal 5 desa yang masih terputus. Kemudian saya juga dapat laporan, saya tadi periksa jembatan yang baru dibangun, juga dibangun dalam waktu yang cukup singkat. Biasanya jembatan seperti itu butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Ini berhasil dilaksanakan berapa hari? 10 hari bisa dilaksanakan. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras semua lembaga. Ya, TNI, Polri, masyarakat, PU, BNPB, hampir semua lembaga KL hadir di sini yang saya lihat. Ya, saya lihat tadi satuan kepolisian juga bekerja baik di sini. Ya, di tengah kesulitan mereka juga bantu menemukan para korban. Saya ikut turut bela sungkawa kepada mereka-mereka yang kehilangan keluarganya. Kita akan mengurus saudara-saudara sebaik-baiknya. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Terima kasih para petugas TNI, polisi, BNPB, PU, semua yang bekerja. Saya tanya berapa lama kau di sini? Ada yang sudah 20 hari, ada yang sudah 2 minggu, ada yang sudah berminggu-minggu di sini. Terima kasih sekali lagi. Kita hadapi masa depan, kita hadapi tahun yang akan datang dengan penuh semangat dan optimisme. Kita semakin kuat, negara kita akan semakin kuat, dan kita akan bertindak tegas. Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya. Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya.
kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan ini 5 menit lagi ya. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa semua program kita, semua strategi kita adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita ingin ekonomi kita bangkit, lapangan kerja kita tambah, ya. Kita ingin semua anak-anak kita bisa dapat makan bergizi. Saya minta maaf kalau belum semuanya. Saya minta maaf kalau belum semuanya. Kita akan bekerja lebih cepat lagi. Ya. Anak-anak sudah dapat makan semua, makan bergizi tiap hari sudah belum? Yang sudah angkat tangan. Hah? Oh, baru selesai dapurnya. Sudah selesai dapurnya. Oke. Berarti sebentar lagi ya. Ya. Anak-anak harus makan yang baik supaya tumbuh sehat, kuat, pintar, nanti bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia yang hebat. Siapa lagi yang mau? Gimana? Hah? Pak tadi. Tapi dia malu bicara gitu. Oke, kita 3 menit lagi ini. Bagaimana coba kalau kita bersama-sama kita nyanyi tanah air kita, ya. Kau mimpin. Walaupun banyak negeriku jalan yang masyhur permai di kata orang, tetapi kau bukan.
Selamat tahun baru, tahun 2021. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi yang terbaik kepada kita semua. Ayo, Sinanggar Tulo. Mana yang tadi yang nari Sinanggar Tulo? Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo wa Tulo, oh oh. Sinanggar Tulo, Tulo wa Tulo, oh oh. Sinanggar Tulo, Tulo wa Tulo. Sinanggar Tulo wa Tulo, Sinanggar Tulo wa Tulo. Siapa yang bisa nyanyi nih? Biar deh. Sinanggar Tulo, Tulo wa Tulo, oh oh. Sinanggar Tulo, Tulo wa Tulo, oh oh. Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo wa Tulo, Sinanggar Tulo wa Tulo.
Momen interaksi Presiden Prabowo Subianto dengan para pengungsi di Tapanuli Selatan begitu hangat, Jihan. Jadi kita bisa lihat, dan dari pernyataan tadi, seluruh sambutan harapan dan doa dari Presiden Prabowo bagi seluruh pengungsi. Yang satu yang mau saya soroti adalah tahun ini tidak akan ragu-ragu lagi untuk terus mengedepankan kesejahteraan masyarakat di sana. Salah satunya adalah tentang menindak mereka yang merusak lingkungan, Jihan. Betul, jadi tadi juga kita dengarkan bersama bahwa memang Presiden Prabowo Subianto ini juga mengingatkan bahwa kita harus melestarikan alam, kita harus menjaga alam, walaupun memang kita tetap harus waspada dengan alam. Baik, kita akan lihat ini situasi terkini, ini visual yang Anda saksikan di layar kaca Kompas TV saat ini. Saudara, ini adalah suasana terkini di kawasan Sudirman, Jakarta. Betul, wow, ramai penuh sekali. Iya, tadi kalau saya liputan, Jihan, saya lewat sini itu masih sepi. Memang sudah dibangun kurang lebih dari HI sampai sekitaran Patung Sudirman ini ada 2 panggung besar yang memang menyambut dan menghibur warga yang datang. Dan kalau kita lihat, bukan hanya dihiasi oleh panggung-panggung dan langit yang bertabur dengan cahaya dari panggung, tapi juga bahkan di sini keramaian penuh, berfoto bersama, menyalakan lampu-lampu kecil yang ada di jalan-jalan raya. Iya, jadi memang ada light show gitu ya. Betul. Sebelumnya tadi kita juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru. Dan juga seluruh pemirsa Kompas TV di wilayah Indonesia Barat. Baru saja kita 8 menit ya. Iya. Baru 8 menit kita menyongsong tahun baru 2026. Betul, dan ini sekarang merinding sekali membayangkan kebersamaan kita bersama, dan tentunya kita masih akan kembali dengan sorotan dari tahun baru di seluruh wilayah Indonesia pun sorotan-sorotan lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Tahun Baru 2026. Ya, Anda kembali di Sapa Tahun Baru 2026. Saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah suasana terkini di 3 lokasi berbeda. Di sebelah kiri layar kaca Anda ini adalah suasana terkini di Jalan Sudirman, Jakarta. Lalu ini di sisi sebelah kanan yang sebelah atas ini adalah di Ancol, Jakarta. Warna-warni ya, Jihan, ya, di Ancol ya. Dan sementara yang di bagian bawah ini adalah di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Nah, ini 2 tempat dari 3 yang ditampilkan di layar kaca ini saya tadi datangi, dan memang sudah ramai dari sore, Jihan. Jadi memang keramaian ini luar biasa, menunjukkan semarak Indonesia, semarak Jakarta utamanya, itu untuk merayakan tahun baru, harapan baru, dan pastinya melambungkan doa bagi teman-teman dan rekan-rekan kita yang ada di Pulau Sumatera. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Betul sekali, dan kita kembali lagi ke wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, di mana memang ada Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan. Tadi kita lihat mereka merayakan dan melakukan countdown gitu ya, menyambut tahun baru 2026 dengan para pengungsi di sana. Tadi juga Presiden Prabowo sempat menyampaikan harapannya untuk Indonesia ke depannya. Lalu mereka juga menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membersamai rakyat yang mengalami kesulitan akibat bencana ini ya, Edwin ya. Betul. Momen kebersamaan ini juga tidak henti-hentinya, tadi bernyanyi bersama, lalu sekarang masih Presiden Prabowo Subianto menyapa para warga, keluar dari atap mobilnya untuk menyapa warga, tadi mencium beberapa anak yang memang biasanya orang tua itu pada berebut di sana ya, dan memang harapannya lewat adanya momen kebersamaan ini, tinjauan dan juga kehadiran langsung dari Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para korban dari bencana di Sumatera ini juga dapat memberikan harapan baru, dan pastinya tentunya tadi ada beberapa hal yang disebut, Jihan, yakni mulai dari pembangunan rumah sementara atau hunian sementara, huntara, dan juga hunian tetap, huntap seperti itu, yang harus dikebut, kata Presiden Prabowo Subianto, supaya dari segi kehidupan dan juga bahkan kebutuhan fundamental itu dapat segera terpenuhi. Iya, betul. Dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Tapanuli Selatan ini juga tentunya membuat masyarakat terdampak bencana ini optimistis seperti itu ya, bahwa memang rehabilitasi pasca terjangan bencana di sana juga akan segera dipercepat dan tentunya akan pulih untuk wilayah Tapanuli Selatan dari pasca bencana
yang terjadi beberapa waktu lalu. Tadi kita juga sempat saksikan bahwa memang ini adalah momen yang hangat gitu ya, malam pergantian tahun disambut dengan harapan baru, doa bersama tentunya juga tadi dipanjatkan gitu ya oleh Presiden Prabowo beserta rombongan dengan para pengungsi untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, harapannya tentu di tahun 2026 ini, Jihan, kalau dari saya sendiri secara personal melihat banyaknya persoalan yang terjadi, bukan hanya di Jakarta tempat kita tinggal seperti itu, tempat kita sekarang menyiarkan Sapa Tahun Baru 2026, tapi juga di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sumatera, tapi juga di beberapa wilayah lainnya yang mengalami kesulitan, dan bahkan ada bencana-bencana di beberapa wilayah Indonesia Timur tadi yang sudah kita rayakan, ada juga yang di Kalimantan Selatan, dan harapannya doa itu dapat dilambungkan ke masing-masing wilayah, supaya bukan hanya bantuan yang datang, tapi juga dukungan secara moral, secara mental juga. Kalau Jihan bagaimana? Wah, kalau saya doanya banyak sekali nih Edwin, karena memang di tahun 2026 ini tentunya banyak banget resolusi yang sudah saya tulis, gitu, yang sudah catat, dan semoga saja kita harapkan bersama dengan doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat gitu ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tentunya juga semuanya hal yang baik akan datang ke kita di 2026. Tentunya harapannya adalah Indonesia bangkit, Indonesia pulih, Indonesia akan lebih baik lagi, masyarakatnya lebih sejahtera, masyarakatnya lebih bahagia. Segala masalah yang ada saat ini ditemukan solusinya, dan juga bisa semuanya jadi lebih baik lagi. Indonesia maju, Indonesia juga ceria ya menuju Indonesia Emas 2045 ini tentunya jadi harapan kita bersama. Betul, ya, semuanya melangkah dari 2026 ini ya. Betul, jadi step by step kita lihat pelan-pelan, one step at a time.